Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firsyful Bakri. Saya di sini sebagai CEO Chief Executive Officer dari PT Falconi Company. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Resti Pratiwi dari kelompok R9. Sebelum melakukan pemaparan praktikum kami, di sini kami akan memperkenalkan perusahaan kami, di mana perusahaan kami adalah perusahaan Falcon Company. Perusahaan Falcon Company merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang desain kreatif manufaktur, di mana tujuan dari perusahaan kami yaitu untuk menciptakan, merancang, maupun mendesain suatu produk yang dapat berguna pada kehidupan sehari-hari, seperti merancang ataupun mendesain kursi, meja, dan peralatan lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan kualitas yang tinggi namun tetap dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya, ada pula visi misi dari perusahaan Falcon Company, di mana perusahaan Falcon Company memiliki visi menjadi perusahaan yang unggul, dapat bersaing di bidang manufaktur dan furniture. Adapun juga pada misi perusahaan Falcon Company yaitu memenuhi kebutuhan pelanggan dengan menyajikan produk yang berkualitas, adapun juga dengan desain yang terbaik serta tetap menggunakan harga yang terjangkau. Langsung kita memulai pemaparan pada praktikum kali ini. Sebelumnya pada modul praktikum ini terdapat 6 modul, di mana pada modul yang pertama yaitu penetapan tujuan perancangan produk, yang kedua yaitu proses perancangan produk, yang ketiga proses perancangan produk secara rinci, yang keempat perancangan sistem kerja, yang kelima perbaikan perancangan teknik industri, dan yang keenam yaitu pengukuran performansi sistem kerja. Langsung saja kita mulai pada modul pertama, di mana pada modul pertama ini yaitu penetapan tujuan perancangan produk. Untuk penetapan tujuan perancangan produk ini, di sini kami melakukan pengumpulan data berupa tahapan-tahapan ataupun langkah-langkah awal yang dilakukan sebelum merancang produk yang akan dibuat, sehingga desainnya nanti ataupun produknya itu pada saat dipasarkan benar-benar memiliki nilai fungsional yang baik terhadap konsumen maupun pelanggan. Pada pengumpulan datanya, kami melakukan kuesioner dan cara interview, di mana untuk kuesioner itu memiliki dua jenis, yaitu kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Untuk kuesioner terbuka merupakan suatu pertanyaan yang diberikan kepada responden ataupun pelanggan maupun konsumen terhadap rancangan produk yang akan dibuat. Ada pula mereka bebas memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan tadi. Ada pula pada kuesioner tertutup, di mana pada kuesioner tertutup ini mereka diberikan pertanyaan, namun pertanyaan tersebut telah memiliki jawaban, sehingga para responden memiliki keterbatasan dalam memberikan opini, karena mereka hanya bisa memilih dari jawaban-jawaban yang telah disediakan. Di sini kami memilih kuesioner terbuka karena kami menganggap bahwa kuesioner terbuka itu memiliki sifat yang universal, sehingga kami dapat menyaring atau memilah pertanyaan tadi sesuai dengan jawaban yang mereka inginkan. Adapun di sini contoh dari isi kuesionernya, di mana pada contoh isi kuesionernya yaitu seperti apa ataupun kursi drum throne seperti apa yang mereka inginkan, spesifikasi seperti apa yang mereka inginkan, desain kursi drum throne seperti apa yang mereka inginkan, hingga sampai dengan harga seperti apa ataupun spesifikasi harga yang seperti apa yang mereka inginkan. Lanjut pada contoh interviewnya, di mana tadi kami mendapatkan satu contoh interview atau kami melakukan interview berdasarkan satu responden. Di sini kami mencantumkannya berupa lembar interview, di mana dari hasil interview atau wawancaranya tadi, responden menginginkan jenis kursi drum throne yang
memiliki nilai fungsi yang baik seperti nyaman saat digunakan, terus materialnya juga terbaik, jadi pada saat digunakan bisa bertahan atau bisa awet lebih lama. Dan walaupun seperti itu, mereka menginginkan harga yang tetap terjangkau. Jadi mereka menginginkan, atau responden tersebut menginginkan kursi Drumtron dengan kualitas yang tinggi namun tetap dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya, adapun beberapa tahapan rancangan produk. Di sini kami mempersingkat tahapan rancangan produk tersebut dengan beberapa tahapan, di mana setelah melakukan pengumpulan data tadi, kita kemudian melakukan rekap kebutuhan konsumen, di mana rekap kebutuhan konsumen ini berupa hasil dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang dikembangkan dengan spesifikasi produk. Ada pula tahapan ketiga, yaitu pengelompokan kebutuhan konsumen. Seperti yang kita ketahui, tahapan ini berupa data yang telah terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan dengan tingkat kemiripan. Jadi dengan kata lain, di sini kami mengambil kuesioner terbuka dengan jumlah responden 30. Dari 30 responden tadi, kami menyaring jawaban yang memiliki kemiripan atau tingkat kesamaan sehingga menjadi suatu kunci jawaban dari rancangan produk yang akan dibuat. Ada pula kebutuhan konsumen, di mana tahapan ini yaitu meringkas seluruh inti kebutuhan menjadi kunci dari spesifikasi produk, di mana pada tahapan ini kita meringkas seluruh kebutuhan mengenai rancangan produk yang akan dibuat. Ada pula pada tahapan ini, selanjutnya kita akan membuat tahapan pohon tujuan, di mana pada tahapan pohon tujuan ini yaitu untuk merincikan rancangan produk yang tadi, mulai dari jenisnya hingga spesifikasi tiap komponen, di mana pohon tujuan ini bisa dibilang lebih memudahkan dalam merancang produk, karena dari jenis spesifikasinya kita akan dapat menyusun maupun melihat dari tingkat materialnya, tingkat kebutuhannya, ataupun bagaimana cara spesifikasi tersebut bisa dibuat berdasarkan dengan keinginan konsumen. Ada pula penetapan fungsi, di mana penetapan fungsi ini kita mengambil dari spesifikasi dari pohon tujuan, yaitu atau dengan kata lain kita meringkas dari pohon tujuan tersebut spesifikasi seperti apa atau kunci ataupun inti spesifikasi seperti apa yang mereka inginkan. Ada pula tahapan terakhir yaitu penetapan spesifikasi, di mana pada tahapan penetapan spesifikasi ini, tahapannya ini berupa kata kunci atau inti dari spesifikasi yang diinginkan dari responden tadi, sehingga kita merangkum inti dari seperti apa ataupun produk seperti apa yang mereka inginkan berdasarkan pertanyaan kuesioner tadi yang dilanjutkan pada pohon tujuan kemudian diringkas menjadi penetapan spesifikasi akhir. Di sini kami menampilkan contoh penetapan spesifikasi yang telah kami ambil berdasarkan pengumpulan data. Selanjutnya kita masuk pada modul kedua, di mana modul kedua ini yaitu proses perancangan produk. Setelah penetapan tadi, kita kemudian melakukan proses perancangan produknya, di mana pada proses perancangan produk ini ada beberapa tahapan proses dalam merancangnya, di mana di sini kami meringkas, yaitu terdapat penentuan atribut produk, penentuan karakteristik teknik, rekapitulasi karakteristik teknik, serta perhitungan data karakteristik teknik atau KARTEK. Untuk penentuan atribut produk ini, di sini kami mengambil dari beberapa data, di mana datanya ini berupa data tabel yang telah dibuat pada laporan di modul sebelumnya, di mana pada PPT ini kami akan meringkas berdasarkan tabel data tersebut, di mana pada tabel data tersebut mereka menginginkan nyaman saat diduduki, desain yang menarik, harga terjangkau, dan adanya fitur tambahan. Untuk fitur tambahan di sini kita merencanakan produk dengan spesifikasi fitur ataupun spesifikasi apa yang akan dibuat agar kursi Drumtron-nya bisa lebih unggul saat dipasarkan. Kemudian
Ada pula penentuan karakteristik teknik, di mana pada penentuan karakteristik teknik ini berdasarkan pada tabel data juga yang pada modul sebelumnya. Di sini kami meringkasnya menjadi pemilihan pada materialnya, bentuk desainnya, motif yang terpilih pada setiap kartek. Ada pula pada rekapitulasi kartek, yaitu berdasarkan pada tabel data yang telah dimuat pada modul sebelumnya, di mana kami meringkasnya menjadi di mana tabel tersebut yaitu pemilihan material jok, bentuk sandaran, warna motif, rangka ataupun material yang digunakan, serta material kaki dan pemilihan fitur. Yang terakhir yaitu perhitungan data kartek atau karakteristik teknik, di mana pada perhitungan ini kita melakukan berdasarkan dengan suatu rumus yang telah ditentukan pada modul tersebut. Kita memuatnya dengan merincikan satu persatu perhitungan data, di mana pada jenis pengolahan datanya yaitu terdapat zero one, rumah kualitas, dan pembangkitan alternatif, di mana pada keseluruhan ini kita dapat simpulkan bahwa setiap proses perhitungan dan akumulasi data yang diperhitungkan akan menandai tingkat kebutuhan dan kepentingan dari setiap spesifikasi produk sehingga dapat menentukan jenis produk yang terpilih. Untuk lebih lengkapnya, kami telah memuatnya pada modul ataupun laporan yang telah. Langsung saja kita mulai pada modul ketiga, di mana sesuai namanya pada modul ketiga yaitu proses perancangan produk secara rinci. Di mana pada proses perancangan produk secara rinci ini kita sudah mulai merancang produk kursi Dramtron itu mulai dari komponen awal dari dudukan jok hingga dengan karet kakinya. Pada modul laporan sebelumnya kita telah mencantumkan ada 13 komponen yang kami gunakan pada penggunaan kursi Dramtron nanti, yaitu di sini pada tahapan perancangan produknya pun kita harus melakukan penentuan komponen terlebih dahulu, di mana pada penentuan komponennya ini kita menggunakan yaitu data antropometri, di mana data antropometrinya ini yaitu berupa pengukuran badan manusia, yaitu pada saat diduduki joknya apakah tinggi badannya telah sesuai, panjang tangan yang akan diukur, tinggi lengannya ataupun tinggi kakinya atau tinggi dudukan joknya maupun tinggi kursinya. Yaitu selanjutnya ada penentuan dimensi, di mana pada penentuan dimensi ini kita memerlukan data variabel antropometri yang telah dicantumkan atau telah disediakan, di mana data tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan sehingga kita lebih mudah untuk menggunakannya. Ada pula pada rekapitulasi data antropometri yang digunakan. Datanya ini berupa perhitungan data, yaitu kita menggunakan data yang telah dihitung tadi untuk dilanjutkan kepada Microsoft Excel ataupun untuk menentukan data maksimal, data minimum, range, hingga kita menentukan total rata-rata pada data tersebut, apakah betul data tersebut bisa digunakan. Sehingga apabila datanya tidak out of control tadi atau telah seragam dan cukup, maka dapat digunakan menjadi komponen kursi Dramtron. Di sini ada pada perhitungan datanya kita menggunakan tes keseragaman data, tes kenormalan, tes kecukupan, hingga menentukan dimensi produknya. Di mana pada tes keseragaman datanya ini yaitu menghitung jumlah data apakah out of control atau tidak. Ada pula pada tes kenormalan datanya yaitu kita menilai yaitu sebaran pada sebuah kelompok apakah distribusi nilainya itu normal atau tidak. Selanjutnya pada tes kecukupan, di mana pada tes kecukupannya ini kita mengumpulkan data yang telah dihitung tadi apakah telah sesuai pada data yang untuk digunakan pada kursi Dramtronnya nanti. Dan yang terakhir yaitu menentukan dimensi produknya tadi itu ini lebih menghitung apakah jumlah kelasnya telah sesuai dengan banyaknya kelas. Nah, selanjutnya di sini kami memuat salah satu contoh perhitungan data karena pada laporan sebelumnya perhitungannya cukup banyak sehingga di sini kami hanya mencantumkan satu contoh perhitungan data sebagai bukti data yang telah kami hitung. Di sini kami menghitung lebar pinggul, di mana uji keseragaman data menggunakan Microsoft Excel-nya sudah benar, yaitu akan tetapi di sini sebelumnya kami menghitung datanya out of control sehingga kami melakukan perhitungan data ulang dan datanya sudah tidak out of control dan bisa digunakan. Pada perancangan sistem kerja dilakukan proses merancang hingga mengukur elemen-elemen
kerja yang akan dipakai saat produk ini dibuat. Dalam perancangan kali ini adalah produk rangka chafing dish. Produk ini juga bisa digunakan sebagai alat prasmanan maupun hidangan untuk makanan dengan bentuk yang fungsional. Sketsa yang dipakai adalah berbentuk file, gambar, atau foto karena lebih efisien dan bentuk produk lebih terlihat jelas. Untuk komponen rangka chafing tersebut merupakan bagian-bagian produk yang dibongkar untuk menghitung komponen produknya apakah telah efisien berdasarkan kegunaannya. Adapun komponen pembentuk produk yaitu dudukan chafing dish terdiri dari kaki A, baut kaki atas A, kaki B dan baut kaki atas B, kaki sangga C dan baut kaki sangga C, kaki sangga D dan baut kaki sangga D dengan dudukan plat fire shaft. Baut untuk dudukan plat fire shaft. Bill of material disusun atas level 0 sebagai unit produk, level 1 untuk terdiri dari rangka bawah, dan level 2 terdiri dari atas komponen produk yang disertai dengan bahan serta sumber produk. Berikut adalah contoh uraian proses komponen. Contoh uraian proses komponen di sini kami terdiri dari pengukuran plat pada stainless steel dengan panjang 230 mm dan lebar 40 mm dengan waktu pengerjaan setengah menit. Dan yang kedua ada setup material plat di meja kerja, ada setup mata pisau pemotong, melakukan pemotongan dengan panjang 230 mm dan lebar 40 mm sehingga didapatkan suatu komponen. Dan selanjutnya adalah pengukuran waktu perakitan. Pengukuran waktu perakitan ini fungsinya untuk mengetahui seberapa efisiennya kita merakit sebuah produk. Sini ada contoh yaitu merakit komponen 1 dengan komponen 2 menjadi rakitan 1 dengan waktu rata-rata itu 3,6 detik. Dan juga ada rakitan 1 dan rakitan 2 dirakit dengan komponen 4 menjadi rakitan 3. Itu dengan waktu rata-rata 4,9 detik. Dari hasil pengukuran waktu tersebut, kami mengambil sampel untuk mengetahui bahwa data pengukuran tersebut normal atau tidak. Kami mengambil sampel yaitu sampel rakitan 1 dirakit dengan komponen 3 menjadi rakitan 2, yaitu dengan pengambilan pengukuran waktu terdiri dari 22 detik, 26 detik, 19 detik, 18 detik, 17 detik, 18 detik, 17 detik, dan 18 detik. Sehingga dijumlahkan itu menjadi 194. Dari 194 ini diambil standar deviasinya dengan 2,98 dengan rata-rata 19,4 detik. Nah, dapat dihasilkan itu batas kendali atas dan batas kendali bawahnya itu 27,08 dan batas kendali bawah 11,71 dan rata-rata batas tengah 19,4 detik. Dari hasil pengolahan waktu tersebut didapatkan grafik hasil pengolahan data, yaitu grafiknya itu normal. Dalam selanjutnya itu ada peta proses operasi. Peta proses operasi merupakan suatu diagram yang menggambarkan langkah-langkah yang akan dialami bahan-bahan baku mengenai urutan-urutan operasi dan pemeriksaan dari tahap awal sampai menjadi produk jadi suatu komponen, dan memuat informasi-informasi yang diperlukan untuk menganalisis lebih lanjut seperti waktu, material, tempat, alat, dan mesin yang akan digunakan. Juga terdapat dari peta tangan kiri dan tangan kanan. Peta tangan kanan dan tangan kiri ini melihat seberapa efisiensinya kita mengerjakan merakit atau mengasamblikan suatu produk dari sub komponen menjadi suatu produk. Yang selanjutnya itu ada perbaikan perancangan teknik industri. Nah, memperbaiki perancangan sistem kerja yaitu perbaikan sistem kerja yang menggunakan prinsip ergonomik melalui studi gerakan dan ekonomi gerakan dengan membandingkan performansi sistem rancangan kerja sebelum dan sesudah perbaikan dengan kriteria waktunya. Yang pertama ada studi gerakan. Dalam studi gerakan dilakukan analisis terhadap gerakan tubuh operator,
dalam menyelesaikan masalah yang terdapat pada perakitan produk rangka shaving dish, agar tidak perlu mengurangi gerakan-gerakan atau menghilangkan sehingga akan diperoleh penghematan waktu, baik tenaga, waktu kerja maupun dana pada saat melaksanakan proses perakitan rangka shaving dish ini. Yang selanjutnya, membuat tata letak setempat proses perakitan usulan, yaitu memberikan informasi bahwa tata letak ini itu digunakan untuk sebagai alat untuk operator membaca dalam menganalisis peta tangan kiri dan tangan kanan usulan ini, dengan diberi simbol sebuah telapak tangan dan juga jarak dari antara telapak tangan tersebut kepada subproduk yang akan diassembly. Yang kedua itu ada uraian proses perakitan. Uraian proses perakitan ini itu uraian proses perakitan yang sudah diperbaiki dari perancangan sistem kerja yang sebelumnya, yang bisa disebut yaitu komponen 10 dirakit dengan komponen 2 menjadi rakitan 1. Rakitan 1 dirakit dengan komponen 11 menjadi rakitan 2. Nah, pada uraian proses perakitan tadi itu ada pengujian, pengambilan waktu kembali untuk mengetahui berapakah waktu yang dihasilkan untuk merakit sebuah produk tersebut. Dari hasil pengambilan waktu tersebut, yaitu pengujian kembali kenormalan data sampel waktu perakitan. Kami mengambil sampel dari rakitan 1 dirakit dengan komponen 11 menjadi rakitan 2, di mana pada sampel waktu ini didapatkan hasil yaitu 315 detik dengan rata-rata 21 detik per subkomponennya, dengan standar deviasi 0,92 dan batas kendali atasnya itu 23,37 dan batas kendali bawah 18,62, di mana bahwa semua dari hasil pengujian kenormalan data sampel waktu perakitan yaitu dinyatakan bahwa datanya tersebut normal. Selanjutnya itu ada peta perakitan produk usulan, di mana sini ada peta perakitan yang benar-benar sudah diperbaiki karena waktu yang sebelumnya, waktu perakitan sebelumnya dengan waktu perakitan yang usulan ini lebih cepat waktu perakitan usulan ini, karena di peta perakitan produk usulan ini menghilangkan gerakan-gerakan yang emang memperlambat waktu untuk merakit. Pada selanjutnya itu tentang pengukuran performansi sistem kerja. Pada pengukuran performansi sistem kerja ini melakukan pengukuran waktu normal dengan menggunakan MOS, yaitu Managed Operation Sequence Technique, melalui beberapa tahapan, yaitu dengan menganalisis atau membuat standar waktu yang akan dipakai sesuai dengan tabel MOS. Pada tabel MOS tersebut terdapat beberapa keterangan berupa ketentuan waktu kerja yang meliputi posisi kerja berdasarkan indeksnya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan para perancang dalam membagi waktu agar lebih efisien. Adapun beberapa langkah yang dilakukan yaitu mengukur waktu normal yang sekarang atau waktu yang sedang diterapkan. Dalam proses sistem kerja dibutuhkan ketelitian dan kesempurnaan untuk mendapatkan waktu yang efisien tanpa mengurangi kenyamanan pekerjaannya. Selanjutnya ada penjelasan uraian. Selanjutnya ada contoh proses peta tangan kanan dan tangan kiri dengan menggunakan MOS. Selanjutnya ada penjelasan uraian MOS-nya. Jadi mengambil komponen 1, ada A1, B0, G1, A1, B0, P3 dan A0. A1 itu dalam jangkauan tangan, B0 tidak ada gerakan badan, G1 itu objek ringan, P3 meletakkan, A0 tidak dikembalikan ke tempat semula. Dan ada beberapa faktor kelonggaran. Faktor kelonggaran contohnya itu faktor nomor 1 itu tenaga yang dikeluarkan. Keterangannya, pria bekerja di meja duduk dengan beban 0 sampai 2,25 kg dengan faktor kelonggarannya yaitu 5%. Yang kedua ada sikap kerja. Sikap kerja ini yaitu keterangannya bekerja duduk dan ringan dengan faktor kelonggarannya 1%.
Yang ketiga itu ada kelelahan mata. Kelelahan mata ini adalah keterangannya pandangan yang terus-menerus pekerjaan yang harus teliti. Dengan faktor kelonggarannya itu 6% sehingga didapatkan total faktor kelonggarannya itu 12%.